Baru-baru ini ada salah satu influencer yang memberikan statement di salah satu videonya, tapi memang videonya agak panjang, cuman statement-nya ini ada di detik yang kesekian, yang dia mengatakan bahwasanya trading di spot itu sama dengan nyangkut dan compounding, dan itu adalah penyakit dari trading spot. Nah, saya kurang setuju dengan statement itu. Bagi orang yang sudah trading di market spot, di crypto, dan sebagainya, saya agak kurang setuju dengan statement itu. Karena menurut saya statement itu kurang tepat, dan statement itu cenderung menyesatkan orang, bahwasanya konteksnya itu lebih ke negatif ya. Padahal nggak begitu, teman-teman, ya. Jadi, di video kali ini, saya akan menjelaskan versi saya, trading spot dari pengalaman saya. Dan ada 3 bagian yang pengen saya jelaskan untuk teman-teman, yang pengen saya bagikan untuk teman-teman, ya. Yang pertama itu adalah tentang floating. Ya, floating itu bahasa lain yang sering dipakai itu adalah nyangkut, ya. Jadi bahasanya adalah nyangkut dan compounding, ya. Jadi versi saya, floating itu adalah bagian dari trading, ya. Bagian dari trading dan juga investasi. Coba teman-teman lihat. Ya, apapun itulah ya, instrumen instrumen mau aset kayak komoditas, coba mana yang tidak ada tidak ada floatingnya. Coba teman-teman lihat mana yang tidak ada floating. Teman-teman beli rumah, ya kan, dengan niat untuk dijual kembali, ya kan. Nah, masa menunggu sebelum rumah itu terjual itu disebut dengan floating. Dan pengertian floating itu adalah keadaan mengambang sebelum terjadi transaksi kemudian, ya. Jadi floating itu mengambang, teman-teman. Berarti belum terjual, ya. Artinya itu artinya floating. Nah, floating ini dibagi dua menjadi floating plus, floating minus. Floating plus itu artinya dari harga yang dia beli, terus kemudian waktu dia belum jual ya, belum jual, ada kenaikan harga sehingga dia sudah punya keuntungan dari harga beli dia. Itu disebut dengan floating plus, tapi belum terjual. Contoh misalkan dia beli rumah harga 1M, kemudian harga rumah ditaksir 1,2 M. Nah, artinya 200 juta menjadi profit dia, itu floating plus, karena rumahnya sendiri belum kejual. Nah, ada juga yang floating minus. Floating minus artinya adalah sebuah nilai yang turun, tapi juga belum terjual. Ya, kalau sudah terjual namanya rugi, ya kan? Kalau tadi yang floating plus, kalau sudah terjual namanya untung, teman-teman. Nah, jadi di sini, jadi pengertian floating itu adalah suatu keadaan yang memang aset tersebut itu belum terjual, entah itu floating plus atau floating minus. Jadi floating itu memang bahasa konotasi negatif itu lebih ke nyangkut. Tapi nyangkut itu kan sesuatu yang seolah-olah itu kayaknya jelek banget gitu ya. Padahal trading, floating, investasi floating itu memang bagiannya gitu ya. Bagaimana caranya kita melakukan trading, investasi pada aset apapun, komoditas apapun tanpa adanya floating. Artinya kita beli langsung saat itu, mungkin detik itu langsung kita jual. Ya, berarti itu tidak ada floating. Itu hebat sekali. Saya belum pernah ketemu dengan aset yang seperti itu atau komoditas yang seperti itu. Ya, jadi floating itu bukan negatif, teman-teman ya. Karena konotasi yang diberikan oleh si influencer itu, ya seolah-olah itu menggiring orang punya opini itu bahwasanya trading itu, floating itu adalah sesuatu yang jelek dan negatif. Ya, padahal menurut saya itu salah besar gitu loh ya. Bukan begitu ceritanya gitu ya. Lalu ada lagi gini, compounding ya. Nah, untuk yang dia tahu mungkin ya, untuk yang dia tahu ya, ada trading-trading yang konteksnya itu diajarkan itu, dia kalau sudah profit, profitnya digulung lagi, dikompon lagi, ya. Sehingga konteksnya itu seperti seolah melakukan compounding terus-menerus. Padahal nggak begitu. Saya sudah mengajari banyak orang dan juga saya sering memberikan informasi ke teman-teman ya, mungkin sudah tahu saya selalu bilang profit trading itu untuk dinikmati. Jadi pakai namanya juga profit dari trading. Kalau profitnya itu dijadiin modal lagi, itu nggak seberapa nilainya. Contoh ya, saya misalkan kita bilang kita trading dengan nilai 10 juta ya. Lalu katakanlah profit kita bulan itu 10%, ya. Itu menurut saya udah cukup bagus. Ya, artinya dalam waktu setahun, kalau bisa konsisten, itu 120%. Ya. Nah, katakanlah 10%, artinya 10 juta itu tadi akan menghasilkan profitnya 1 juta. Nah, kalau 1 jutanya ditambahkan sebagai modal untuk trading, artinya kan modalnya jadi 11 juta. Nah, pertanyaan saya, kalau dia dapat 10%, berapa yang dia dapatkan? 1,1 juta. Ya, artinya dia dapat 100.000 dari modal tambahan 1 juta dalam bulan itu. Nah, itu disebut dengan compounding.
ya. Apakah cara itu bisa dilakukan? Bisa aja. Terus apakah semua orang harus melakukan cara itu? Tidak juga. Jadi itu hanya salah satu strategi dari setiap orang yang melakukan, ya mau trading, investasi, apapun itulah, itu strategi dari orang per orang, tidak bisa disamaratakan, terus kemudian diambil sesuatu, konteksnya itu lebih ke negatif ya, seolah seperti itu. Jadi orang jadi punya daya tangkap yang salah. Nah, orang-orang influencer yang, sorry ya, mohon maaf ya, yang sering memberikan edukasi, saya ngerti maksud baik dia, tapi berimbang lah, maksudnya tidak semua yang kita nilai dan bla 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 itu sebenarnya sesuatu yang scam, jelek, kemudian negatif, orang akan rugi. Nggak semuanya begitu, gitu ya. Setiap bisnis, unit bisnis apapun itu pasti ada buruknya, pasti ada scammernya dan sebagainya. Tapi bukan berarti itu jelek, itu bukan. Ya, industrinya benar, hanya oknumnya yang bikin jadi jelek. Nah, konteksnya adalah ke situ. Jadi pengertian floating yang dia maksud itu tuh sesuatu yang nyangkut ya, di spot pasti nyangkut. Menurut saya dimanapun tuh nyangkut, teman-teman ya. Mau aset apapun yang teman-teman beli, selama belum kejual itu artinya nyangkut, kayak gitu. Even teman-teman ambil barang dari pabrik terus mau jual ke orang, selama belum kejual itu namanya nyangkut. Ya, nyangkutnya itu bisa sebentar, bisa lama, tergantung berapa berapa sering putarannya. Kalau trading, apalagi kita trading aset, ya tergantung fluktuasi kenaikan harganya. Itu yang disebut dengan floating. Dan floating itu adalah bagian dari trading yang tidak bisa dipisahkan. Mau investasi juga begitu. Ya, jadi tidak ada tuh namanya aset komoditas atau apapun itulah ya, yang tidak ada floating. Tidak ada nyangkut-nyangkutnya, itu tidak ada. Semuanya pasti mengalami yang namanya nyangkut. Orang buka usaha, orang jualan, ya selama barangnya belum kejual, itu namanya floating. Paham sampai sini ya? Oke, lanjut nomor 2 adalah trading spot itu profitnya kecil, ya. Sebenarnya ini juga statement yang menurut saya itu agak ngawur ya. Trading spot itu bukan profitnya kecil, tapi lebih tepatnya adalah profit real, ya. Kenapa ada profit yang lebih besar dalam konteks trading ya, kita bicarakan ya. Karena mereka tradingnya itu di market future yang ada leverage-nya. Ya, di mana yang dilawan itu bukan lagi market, tapi mungkin bandarnya. Ya, jadi orang itu modal kecil, tapi seolah-olah meminjam mungkin dari apa exchanger, broker gitu ya, melakukan pinjaman dengan nilai yang lebih besar. Padahal modal dia itu ya kecil. Contoh, kalau dia punya modal misalnya 1 juta, dia leverage 10 kali, itu seolah dia punya modal itu sekitar 10 juta. Nah, kalau dia minus 10%, ya sudah, hilang duitnya 1 juta itu. Ya, dan memang modal dia 1 juta. Itu disebut dengan leverage, ya kan? Dan itu ada trading modal leverage seperti itu, ya trading future namanya. Ya, dan trading future ini ya ada high risk-nya, ya kan? High risk-nya adalah ya dia bisa MC, dia bisa kehilangan uang, terus terjadi cut loss. Tapi juga sesuai karena high risk, high gain kan ya. Jadi ada untung besar di balik resiko yang besar. Sementara kalau kita bicara spot itu lebih ke low risk, low gain gitu ya. Tapi bukan berarti profitnya rendah. Itu lebih ke profit real yang memang seharusnya dapat seperti itu. Jadi 1 banding 1 lah. Ya, contoh kalau kita misalkan kita bilang kembali ke properti deh. Saya jual rumah misalkan dari modal saya 1M naik ke 1,2 terus saya jual saya untung 200 juta. Itu disebut profit real. Bukan profit yang kecil, bukan ya, tapi itu profit real yang memang seharusnya dapat karena itu 1 banding 1. Ya. Jadi bukan profitnya kecil teman-teman ya. Itu market yang ada reference-nya, market future yang memang didesain ya ya seperti itu cara kerjanya. Jadi kan ada leverage, jadi nilai profit yang didapatkan itu jadi lebih besar walaupun modal dia kecil, tapi resikonya juga ikut besar. Jadi bukan spot itu bukan profitnya kecil. Banyak orang kaya dari spot kok. Banyak orang kaya beli aset-aset terus kaya-kaya semua. Nah, itu bukan kecil gitu ya. Kecil itu tergantung dari nilainya dia. Contoh, kalau dia trading atau misalkan dia investasi dengan modal 10 juta, profit katakanlah 30%. Itu kan udah bagus sekali ya. Berarti kan dia dapat 3 juta. Tapi kalau dia trading atau investasi dengan 1M, itu dapatnya 300 juta. Sama-sama 30%. Tapi ada perbedaan nilai dari 3 juta dengan 300 juta. Jadi, teman-teman, nangkep ya maksud saya. Jadi, bukan trading itu profit yang kecil, tapi lebih tepatnya itu adalah profit yang real, yang tidak ada leverage-nya. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Jadi jangan sampai punya pemahaman ya atau mungkin dapat ya mungkin teman-teman lihat YouTube sana YouTube sini terus kemudian dapat pemahaman bahwasannya oh ya trading spot itu kecil nilainya. Banyak sekali orang kaya dari trading spot. Ya. Oke, part ketiga adalah
Um, nah, ini juga lucu ya. Di part ketiga ini, influencer-nya mengatakan bahwasanya, ya konotasinya adalah ketika market naik gitu ya, berarti nyangkut gitu ya, harus beli gitu. Padahal nggak begitu teman-teman ya. Trading spot itu kita buy low sell high teman-teman ya. Artinya ketika memang lagi murah kita beli. Kemudian ketika sudah tinggi, sudah saatnya kita berhenti melakukan pembelian ya. Karena tidak ada orang, tidak ada seseorang yang bahasanya dia trader ya. Trader itu pedagang dalam bahasa Indonesianya. Tidak ada pedagang yang membeli barang dagangan dengan harga mahal, teman-teman. Ya. Nah, yang membeli barang dagangan dengan harga mahal adalah orang-orang yang cuman belum ngerti caranya, belum tahu saja. Ya. Dan dia belum belajar, belum paham betul ya. Tapi kalau yang sudah ngerti, itu tidak begitu cara kerjanya. Ya. Even mereka pun, misalkan kalau kita bicara trading ya, trading kripto ya, even mereka menggunakan misalkan let's say lah aplikasi trading otomatis lah ya, mereka pakai itu ya. Nah, itu mereka bisa memberhentikan ketika terjadi harga yang sudah puncaknya, misalkan sudah mencapai all time high-nya. Jadi mereka bisa memberhentikan yang namanya pembelian, stop buy. Ya, kenapa stop buy? Karena harga udah tinggi, nggak mungkin lagi untuk dilakukan pembelian. Nah, kalau kalau orang yang ngerti trading spot, harga tinggi, stop buy, artinya tidak beli lagi, nggak ada ceritanya nyangkut di harga tinggi, ya. Nggak ada ceritanya bahwasanya, oh itulah yang terjadi, maksudnya itu resiko, nggak begitu teman-teman. Kalau sudah paham, artinya ketika sudah harga tinggi, ya udah stop. Kenapa harus beli lagi, ya? Jadi ini tiga hal mungkin yang saya mau luruskan dari si influencer ini yang saya tidak mau sebutin namanya, ya. Jadi jangan seolah-olah menggiring. Oke, saya ngerti konteksnya adalah memberikan edukasi ke teman-teman semuanya dan saya sangat setuju dengan edukasi. Tapi tolong jangan menggiring seolah-olah itu negatif gitu ya. Padahal semua industri ya kalau benar ya benar gitu ya. Tapi kalau ketemu yang scammer ya scammer gitu, yang scam gitu ya. Mau bisnis apapun lah ya. Kita mau bicara bisnis makanan itu banyak juga yang nipu. Mau bisnis properti juga ada yang kena tipu. Mau industri keuangan ya ada juga gitu ya. Mbak, semua bidang itu selalu ada orang yang nggak benarnya atau kita sebut dengan oknumnya. Ya, yang manfaatin. Kalau misalkan bidang itu kebetulan lagi booming ya, katakan lagi booming. Contoh ya, contoh misalkan kalau kita bilang properti lagi booming, oh tuh banyak tuh pengembang yang asal-asalan bikin tapi kemudian menjual properti dengan sangat sangat tinggi. Ya. Nah, itu bisa kita sebut oknum nggak? Bisa, karena nggak sesuai gitu ya. Banyak kok konsumen yang komplain begitu dapat unitnya, kok begini, nggak sesuai, bla bla bla. Itu bisa nggak kita sebut menipu? Yes, bisa. Ya, artinya sesuatu industri yang sedang booming memang bakal ada oknumnya. Tapi bukan berarti industri itu jelek. Kayak gitu, teman-teman. Ya. Jadi, konotasinya itu jangan diarahkan seolah-olah industri itu jelek. Trading spot itu tidak jelek, teman-teman. Ya, trading spot itu ya namanya trading spot, trading yang dimana itu kita membeli lalu menjual. Itu sesuatu yang sah, teman-teman. Dan itu tidak melanggar hukum apapun gitu menurut saya. Kalau misalkan kita bilang, Pak, tapi kan kita nggak tahu ya mana harga rendahnya, mana harga tinggi ya. Pelajari histori dari aset yang Anda mau beli. Ya, mau saya kasih gambarannya? Oke, tadi tambahin dikit lah ya. Misalnya teman-teman, misalkan contoh nih, misalkan saya adalah seorang pedagang minyak goreng ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, mungkin setahun 2 tahun yang lalu ya, itu kan harga minyak tinggi sekali ya. Nah, sebagai seorang pedagang minyak yang mungkin sudah punya pengalaman dagang minyak gitu ya, saya kan tahu, oh minyak itu pernah di harga terendahnya berapa, harga tertingginya berapa. Jadi ketika minyak itu turun harga, saya ngerti kapan harus saya beli, dan ketika dia naik tinggi, saya juga ngerti kapan harus saya jual. Jadi seorang trader itu ngerti tentang aset yang dia beli. Kalau dia tidak ngerti, dia mengandalkan orang yang ngerti, ya, guidance-nya lah kita sebut, atau mungkin kita bilang mentornya lah yang ngerti, ya kan? Jadi seperti itu cara trading di spot market. Tidak ada, bukan jelek ya teman-teman ya. Sekali lagi bukan jelek, trading spot itu, floating itu memang bagian dari trading. Semua barang yang belum terjual ke pembeli itu disebut floating, ya. Entah itu floating plus atau floating minus, bebas, ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi nyangkut itu bukan berarti kesannya jelek ya. Cuman jangan sampai teman-teman itu membeli ketika harga tinggi. Nanti jadi lama untuk terjualnya. Karena harga tinggi teman-teman beli berarti harus jualnya lebih tinggi lagi. Ya, tapi kalau teman-teman beli di harga yang lebih rendah, maka ketika naik itu bisa dijual teman-teman. That's why disebut dengan buy low, sell high. Ya, jadi konteksnya seperti itu, dan mungkin itu saja video dari saya untuk mengomentari si influencer ini supaya tidak ada salah penjelasan, salah pemahaman
ke masyarakat, karena takutnya orang selalu mengira bahwasannya, oh trading itu jelek, apalagi beberapa tahun yang lalu itu kan banyak sekali, ya gitulah ya, aplikasi trading, buat trading yang scam, yang menipu banyak orang, jadi itu juga saya tidak rekomendasi, ya. Nah, cuman ya itu, jadi seolah-olah selalu ke sana arahnya, padahal enggak gitu teman-teman ya. Yang benar ya benar, yang nggak benar ya nggak benar. Oke, video ini cukup dari saya, nanti kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.